Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novita Rembu Harawani dari kelas manajemen eksekutif semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian PPh final dan lanjutannya. Yang pertama adalah pengertian PPh final. PPh final adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tertentu dengan sifat yang berbeda dibandingkan dengan PPh biasa, yaitu bersifat final dan tidak dapat dikreditkan lagi pada SPT tahunan. Artinya, jika suatu penghasilan dikenakan PPh final, pajak yang dibayar dianggap sebagai pembayaran final yang tidak dapat dihitung lagi dalam kewajiban perpajakan tahunan. Keuntungan dari PPh final itu adalah proses yang lebih sederhana, di mana pajak yang sudah dibayar pada saat penghasilan diterima atau diperoleh oleh wajib pajak tanpa perlu adanya perhitungan yang lebih lanjut. Tujuan dari PPh final yang pertama adalah menyederhanakan proses perpajakan, yang dimana PPh final dimaksudkan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan, terutama untuk jenis penghasilan yang bersifat rutin dan juga mudah diprediksi, sehingga mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang dimana dengan adanya tarif tetap yang sudah dijelas, wajib pajak lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan kepatuhan pajak menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah mendorong investasi dan ekonomi, yang dimana pengenaan PPh final atau diharapkan untuk dapat menarik minat investor atau pelaku usaha untuk berinvestasi, terutama pada sektor-sektor tertentu karena tarif pajak yang lebih sederhana dan transparan. Yang keempat adalah mempercepat proses pemungutan pajak, yang dimana karena penghasilan yang dikenakan PPh final sudah dianggap selesai perhitungannya, ini mempercepat pemungutan pajak oleh pemerintah. Yang kedua adalah manfaat dari PPh final. Yang pertama adalah kemudahan administrasi pajak, yaitu wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan atau pelaporan pajak yang rumit karena tarif yang dikenakan bersifat final dan sudah ditentukan. Yang kedua adalah kepastian hukum, yang dimana dengan tarif pajak yang tetap dan jelas, wajib pajak dapat memiliki kepastian hukum terkait kewajiban pajaknya, mengurangi risiko terjadinya sengketa pajak. Yang ketiga adalah efisiensi waktu dan biaya, yang dimana bagi pelaku usaha atau individu yang memperoleh penghasilan dengan tarif PPh final, pengeluaran waktu dan biaya untuk administrasi pajak menjadi lebih rendah karena tidak perlu ada perhitungan yang kompleks. Yang keempat adalah stabilitas ekonomi dan keuangan negara, yang dimana dengan sistem PPh final, pajak dapat dipungut secara stabil dan sektor-sektor tertentu yang memang memiliki potensi untuk terus berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pendapatan negara. Perkenalkan, nama saya Cecilia Venita Anggreni dari kelas manajemen eksekutif. Saya akan mempresentasikan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final dan tarif PPh final. Berikut beberapa jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final yang sering dibahas dalam materi PPT tentang PPh final. Yang pertama ada penghasilan dari usaha jasa konstruksi. PPh final dikenakan jasa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang menjalankan usaha jasa konstruksi, baik itu sebagai kontraktor maupun subkontraktor. Tarif PPh final 2% dari jumlah bruto penghasilan. Contohnya, jika penghasilan bruto dari kontrak konstruksi adalah 500 juta rupiah, maka PPh yang harus dibayar adalah 2% dari 500 juta, yaitu 10 juta. Kemudian penghasilan dari penyewaan tanah dan bangunan. Penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha dikenakan PPh final. Tarif PPh final dari penghasilan bruto, contohnya penghasilan dari penyewaan rumah sebesar 100 juta per tahun, maka PPh final yang harus dibayar adalah 10% dari 100 juta rupiah, yaitu 10 juta. Kemudian ada penghasilan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. PPh final berlaku bagi UMKM dengan omset tertentu yang dirancang untuk mempermudah pelaporan pajak bagi usaha kecil.
Kemudian tarif PPh final itu sebesar 0,5% dari omset bruto. Contohnya jika omset usaha mikro adalah 500 juta per tahun, maka PPh yang dikenakan adalah 0,5% dari 500 juta, yaitu 2,5 juta. Kemudian penghasilan dari penjualan saham. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi penjualan saham atau surat berharga di pasar modal oleh wajib pajak, orang pribadi dikenakan PPh final. Kemudian tarif PPh final 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham. Contohnya jika seseorang menjual saham senilai 1 miliar, maka PPh final yang dikenakan adalah 0,1% dari nilai transaksi, yaitu 1 juta rupiah. Kemudian ada bunga deposito dan tabungan. Penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan yang diterima oleh individu atau badan usaha dikenakan PPh final. Tarif PPh final yaitu sebesar 20% rupiah untuk wajib pajak orang pribadi. Contohnya, jika bunga deposito yang diterima adalah 10 juta, maka PPh yang dikenakan adalah 20% dari nilai 10 juta, yaitu 2 juta. Kemudian penghasilan dari pengalihan hak atas tanah, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, yang termasuk UMKM, yaitu 0,5% dari omset bruto per tahun. Jasa konstruksi, 2% dari penghasilan bruto. Kemudian ada penyewaan tanah dan bangunan sebesar 10% dari penghasilan bruto. Kemudian ada bunga deposito dan tabungan sebesar 20% untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham. Kemudian ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 2,5% dari harga jual atau nilai pengalihan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanindya Fidera Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu karakteristik PPh final. Sifat final. PPh final berarti pajak yang dibayar adalah pajak final yang tidak perlu dilaporkan kembali dalam SPD tahunan. Pengungutan langsung. PPh final biasanya dipungut langsung oleh pihak yang membayar penghasilan seperti pemberi kerja atau bank. Tidak perlu perhitungan pajak lebih lanjut. Tidak perlu perhitungan tambahan atau pembukuan yang rumit karena sudah dianggap final. Tarif tetap. Tarif yang dikenakan sudah ditentukan dan tidak berubah berdasarkan penghasilan yang diberikan oleh wajib pajak. Selanjutnya, pengecualian dan pembebasan PPh final. Terdapat beberapa pengecualian atau pembebasan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu seperti batas OEJA umum UMKM, wajib pajak yang memiliki OJT di bawah 4,8 miliar per tahun dapat dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari OJT dengan batas tertentu. Penghasilan yang tidak termasuk PPh final. Penghasilan yang tidak termasuk dalam jenis penghasilan yang dikenakan PPh final harus dikenakan PPh berdasarkan tarif umum yang lebih tinggi. Oke, sekian. Halo, perkenalkan saya Francisca Krisi Ilham dengan NIM 3120230048. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prosedur pemungutan dan pembayaran PPh final. Prosedur pembayaran PPh final cukup sederhana. Yang pertama, pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong PPh final secara langsung pada saat penghasilan dibayarkan kepada penerima.
Lalu, selanjutnya yang kedua mengenai pembayaran pajak. Wajib pajak tidak perlu melakukan pembayaran terpisah untuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Kenapa? Karena pemotongan sudah dilakukan oleh pihak yang membayar. Dan yang ketiga yaitu laporan pajak. Wajib pajak hanya perlu melaporkan PPh final yang dipotong pada SPT masa atau SPT tahunan sesuai ketentuan yang berlaku meskipun tidak menghitung ulang pajak final tersebut. Nah, itu dia tentang prosedur pemungutan dan pembayaran PPh final. Yang selanjutnya, saya ingin memberikan contoh kasus PPh final nih teman-teman. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang sering digunakan untuk menjelaskan PPh final. Contoh kasus yang pertama itu contohnya UMKM. Seorang pedagang kecil dengan omset 500 juta per tahun akan dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari omset. Maka PPh yang harus dibayar adalah, contohnya, cara menjawabnya adalah 0,5% dikali 500 juta sama dengan 2.500.000. Lalu contoh kasus yang kedua yaitu penyewaan tanah. Seorang individu menyewakan tanah dengan penghasilan sewa 100 juta per tahun. PPh final yang dikenakan adalah 10% dari penghasilan bruto. Lalu cara menjawabnya adalah 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta rupiah. Lalu contoh kasus ketiga yaitu bunga deposito. Jika bunga deposito yang diterima adalah 5 juta, maka PPh final yang dikenakan adalah 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta rupiah. Jadi, kesimpulan dari PPh final adalah mekanisme perpajakan yang menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak untuk jenis penghasilan tertentu. Meskipun tidak semua penghasilan dikenakan PPh final, sistem ini memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi kesimpulan dari PPh final adalah mekanisme perpajakan yang menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak untuk jenis penghasilan tertentu. Meskipun tidak semua penghasilan dikenakan PPh final, sistem ini memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha mikro yang